Pernah nggak sih ngerasa jadi orang tua tuh kayak ngerakit perabotan tapi nggak ada buku panduannya? Bingung mulai dari mana? Nah, gimana kalau ternyata ada loh, semacam peta jalan yang udah teruji ribuan tahun? Kita bakal bedah 8 kewajiban orang tua dari sudut pandang Islam. Ini bukan sekedar tips receh, tapi sebuah kerangka yang utuh buat membangun generasi. Yuk kita mulai. Oke, kita langsung ke jantungnya. Kalimat ini benar-benar mubah cara kita mandang anak. Poinnya bukan kita punya anak, tapi kita dititipin anak. Konsepnya simple tapi dalam banget. Anak itu amanah suci sekaligus investasi yang hasilnya kita petik bukan cuma di dunia ini, tapi sampai di akhirat nanti. Dan kuncinya biar kita benar-benar ngerti kerangka ini, cuma satu kata, amanah. Ini bukan sekedar tanggung jawab biasa. Amanah itu titipan suci, kepercayaan berharga yang Tuhan letakkan langsung di tangan kita. Jadi bisa dibilang, jadi orang tua itu pada dasarnya adalah jadi pemegang amanah. Nah, yang seru, filosofi keren ini nggak cuma ngawang-ngawang loh, tapi dipecah jadi langkah-langkah yang praktis banget. Sumber teks ini merangkumnya jadi 8 kewajiban yang spesifik. 8 pilar yang bakal kita jelajahi satu persatu sekarang. Jadi, perjalanan ini kita mulai dari mana? Kerangka ini negasin kalau semuanya harus dibangun di atas pilar pertama, fondasi iman. Sebelum kita ngajarin macam-macam, dasarnya ini harus kokoh dulu. Ini titik nolnya. Pilar pertama ini tuh kayak koin, punya dua sisi yang nggak bisa dipisah. Sisi pertama itu soal keyakinan, ngebimbing anak ke konsep tauhid atau keesaan Tuhan. Sisi kedua soal tindakan, ngajarin mereka cara beribadah. Yang satu buat ngisi hati, yang satunya lagi buat gerakin badan. Kewajiban pertama nih, contohnya dapat banget dari Al-Quran. Ini kan nasihatnya Luqman ke anaknya. Pesan yang paling dasar tapi penuh cinta, buat jangan pernah menyekutukan Tuhan. Inilah obrolan paling fundamental antara orang tua dan anak. Terus, gimana cara prakteknya kewajiban kedua? Nah, hadis ini ngasih panduan yang spesifik banget. Mulai ajarin sholat pas anak umur 7 tahun. Ini nunjukin kalau ibadah itu bukan konsep abstrak, tapi sebuah kebiasaan yang perlu dibangun pelan-pelan dan konsisten. Oke, fondasi spiritual udah kuat. Terus apa? Nah, sekarang kita pindah ke pilar kedua, ngebangun manusianya. Kalau pilar pertama tadi soal hubungan vertikal ke Tuhan, pilar kedua ini fokusnya ke pengembangan diri si anak, karakter, dan juga otaknya. Di pilar ini fokusnya ada dua, tapi saling ngelengkapin. Pertama, kewajiban buat nanemin akhlak mulia. Ini kompas moral mereka. Dan yang kedua, nyalain semangat buat menuntut ilmu. Ini alat buat mereka jalan di dunia. Hati dan pikiran, dua-duanya harus diasah bareng. Coba deh, perhatiin kalimat ini. Kuat banget kan? Hadiah terbaik yang bisa dikasih seorang ayah itu bukan harta, bukan warisan, tapi adab atau karakter yang baik. Ini artinya, ngebentuk akhlak itu prioritas paling tinggi dalam pengasuhan. Dan lihat yang ini. Nyari ilmu itu bukan sekedar pilihan atau hobi, tapi sebuah kewajiban seumur hidup. Artinya, tugas kita sebagai orang tua bukan cuma nyekolahin anak, tapi nanamin rasa cinta sama ilmu itu sendiri. Bikin api keingintahuan mereka terus nyala. Iman udah, akal udah, terus. Kerangka ini tuh realistis banget. Pilar ketiga ini ngajak kita turun ke bumi, ngomongin hal-hal yang praktis. Soalnya, anak yang soleh dan pinter juga harus bisa berdiri di atas kakinya sendiri di dunia nyata kan? Dua kewajiban berikutnya ini soal nyiapin anak buat dunia materi. Yang kelima, kasih kebutuhan pokok mereka secara seimbang. Nggak kurang, tapi juga nggak berlebihan. Dan yang keenam, ini penting banget, adalah menumbuhkan kemandirian. Dasar dari kewajiban menyediakan kebutuhan ini jelas banget ada di Al-Quran. Ini tanggung jawab mendasar buat mastiin kebutuhan esensial anak terpenuhi dengan cara yang baik dan pantas. Terus gimana caranya biar anak mandiri? Nah, teks ini ngasih 3 langkah praktis. 1, kasih mereka tanggung jawab beneran. 2, tunjukin kalau kita percaya sama kemampuan mereka. Puji usahanya ya, bukan cuma hasilnya. Dan 3, ajak mereka ngobrol dan diskusi biar mereka belajar nyuarain pendapatnya sendiri. Kita udah sampai di puncak kerangka ini, pilar keempat. Setelah semua pondasi di dalam diri anak, iman, karakter, dan kemandirian udah dibangun, sekarang fokusnya geser keluar. Gimana caranya anak yang udah utuh ini bisa berinteraksi sama masyarakat dan nemuin jalannya sendiri? Dan ini dia 2 kewajiban terakhir. Yang ke-7, bimbing anak biar jadi kekuatan positif di masyarakat. Dan yang ke-8, sebuah konsep yang wow, modern banget, yaitu menghormati kebebasan mereka buat ngambil pilihan-pilihan penting dalam hidup. Jadi tujuannya bukan cuma nyetak anak yang baik, tapi anak yang secara aktif ngajak pada kebaikan.
Ayat ini jadi dasar buat ngedidik anak biar punya kesadaran sosial dan jadi agen perubahan positif di lingkungannya. Nah, ini dia poin kuncinya. Hadis ini ngasih contoh langsung, di mana Nabi ngasih hak memilih ke seorang perempuan, dalam konteks ini memilih pasangan hidupnya. Ini fondasi buat prinsip ngormatin pilihan pribadi anak. Ini kan jadi pertanyaan menarik ya. Gimana caranya kewajiban terakhir ini, ngasih kebebasan, bisa nyambung sama 7 kewajiban sebelumnya yang isinya ngebimbing semua? Ini tuh soal seni melepaskan dengan penuh kepercayaan. Jadi, kalau kita rangkum perjalanannya, semua mulai dari dalam, dari tauhid dan kebiasaan ibadah. Terus, dibangun karakternya lewat akhlak dan pikirannya lewat ilmu. Habis itu, anak disiapin buat dunia, dengan nafkah yang cukup dan kemandirian yang kuat. Dan puncaknya, mereka dilepas ke masyarakat buat nyebarin kebaikan, dengan bekal kebebasan buat memilih jalannya sendiri. Dari akar iman sampai jadi buah di masyarakat. Lengkap banget ya. Dan kita balik lagi ke metafora di awal tadi. Kalau kita melihat anak sebagai investasi jangka panjang, ini ninggalin kita sama satu pertanyaan buat direnungin. Sebenarnya, apa sih return atau keuntungan terbesar yang kita harapkan dari investasi ini?